ke dalam tempat buang hajat atau WC kamar mandi, itu dianjurkan untuk tidak membawa sesuatu yang bersifat zikir atau nama-nama Allah, nama Asmaul Husna, misalnya ada Ar-Rahman atau Bismillahirrahmanirrahim atau apalah yang bersifat nama-nama Allah Ta'ala atau yang bersifat zikir. Seperti juga di sini dikatakan kaismin Nabi, nama-nama Nabi tak boleh dibawa. Maka tu cincin kemarin anda ngomong, cincin yang galak dijual wong sekarang ada Muhammad Rasulullah itu usahakan tidak dibawa di kamar mandi. Jangan dibawa. Kalaupun dibawa, di sini dikatakan boleh dibawa tapi di dalam kantong. Jangan dibawa tapi ditampakkan itu nah. Di sini kalau disebutkan dianjurkan untuk dilepas. Cincin itu dilepas, kita baru masuk mandi. Cuman kalau kita ni masuk kamar mandi, duduk cincin di jabung, betul hilang. Ya taruh kantong. Simpan taruh kantong, jangan kapal ke jabung. Sedang wae. Kurang banyak ujung itu ngapa ke? 10 kumpul begini. Cincin. Itu. Jadi jangan bawa sesuatu yang sifatnya asma Allah, nama-nama Allah, nama Nabi, apa namanya itu, kitab-kitab seperti kitab-kitab ilmu syariat. Cak wong Arab tu nah, kan tulisannya Arab kalau itu. Iya kan? Bukannya kitab tapi bukan Quran, bukan zikir, tulisan apa. Jadi yang dimaksud di sini bukan Arabnya. Bukan Arabnya, tapi nama Allah, zikir, nama Nabi, kitab-kitab ilmu. Jadi bukan Arabnya. Dia Arab tu Arab kalau tulisannya. Mana tu Indonesia? Juga kamar mandi misalnya dilarang masuk, mamnu dukhul, masuk Arab tulisannya. Di kamar mandi dilarang masuk kecuali betina. Misalnya mamnu dukhul ilan nisa, kecuali betina. Oh bahasa Arab ini dosa wong ini. Bukan bahasa Arabnya, tapi zikir itu nah. Nama Allah, nama Nabi yang bersifat zikir atau Al-Quran atau kitab ilmu, hadis dan lain sebagainya. Itu yang tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam itu. Dan cincin tadi kan itu nama Allah dan nama Nabi. Tasbih mana? Tasbih dah apa? Dah ganti tulisan apa-apa kan? Apa-apa. Iya buat zikir alat dah apa-apa dibawa. Yang tak boleh itu ada sesuatu yang bertuliskan nama Allah, nama Nabi, Al-Quran, zikir seperti la ilaha illallah. Kan ada namanya itu, nama Allah. Astagfirullah, alhamdulillah, yang zikir atau hadis atau kitab-kitab ilmu agama. Kitab syariat itu. Kalau tidak baca, kalau terlaju bahasa kita, fa insaha, terlaju, maka tadi masukkan ke dalam kantong. Kalau memungkinkan untuk keluar. Kalau memungkinkan, misal masuk WC umum, kalau keluar uang lain yang masuk, ada acak keluar sudah masuk ke baju kantong. Itu. Kemudian yang selanjutnya al-julus, masuk ke dalam kamar mandi, buang air itu sunnahnya julus itu duduk. Sunnah duduk. Jadi jangan tegak walaupun di jiwa kamar mandi. Tetap disunahkan duduk. Duduknya sudah anda praktekkan tempoh hari. Kaki kiri diduduki, kaki kanan diangkat. Bukan diangkat tu disendek gede-gede. Kalau terlumah kaki kamar mandi. Maksudnya ya sudah belanja kan. Nah, diangkat kaki mana? Atau sebaliknya, kaki kanan diduduki, kaki kiri. Pokoknya iya, kiri kanan, nak kanan kiri, tapi yang disebutkan Nabi, yang dipraktikkan Nabi, kaki kiri diduduki, kaki kanan ditegakkan. Itu. Pokoknya jangan rata pecah kayak gitu nah, tercungkuk aja. Itu dah ada sunnah. Walaupun duduk, cuman posisinya yang tak pas. Karena sunnah Nabi kaki kiri diduduki, kaki kanan ditegakkan. Kemudian yang selanjutnya an la yatakallam, dalam di kamar mandi lagi buang hajat tidak diperkenankan berbicara, ngomong, tak boleh. Nelpon kamar mandi sambil buang air besar,
Oh iya. Iya. Tumpah, nyampak kan? Belum tunggu di kawan tu punya apa itu. Nah, kau ketahuan kan? Dah, itu budak main god. No, je budak main god. Tak boleh, ngomong tak boleh. Kalau ada telefon jangan diangkat, jangan bawa HP. Lagi di jauh HP ada nama-nama Allah, ada zikir-zikir misalnya. Atau maaf lebih parah lagi wong angkat telepon suaranya subhanallah walhamdulillah berzikir juga mau mandi. Suara HP juga kan, wong nelpon kan, nada deringnya subhanallah, meresap pula dia juga mandi. Mati. Iya, nada dering azan. Iya. Azan juga mau mandi kan? Betul je. Ya, mati ke suaranya mati ke. Dah apa? Makin ada daging zikir bagus. Dan zikir, azan segala macam silakan, tapi ada tempatnya. Kapan juga kamu mandi mati ke? Jangan kayak lagi juga kamu mandi ngebang dulu. Nyawa pulo, ngebang tadi kan. Allahu Akbar. Nyawa pulo juga kamu mandi. Oh ya Allah. Iya. Atau bukan nada daging, Pak. Apa namanya? Iya, bukan silent apa namanya? Waktu azan kan galak bersuara juga kan? Nah, tumpah lagi kamu mandi, beduk zuhur misalnya bunyi ni. Allah. Nyawa pula dia Allahu Akbar. Mati ke HP tu? Jangan hidup ke? Silent ke? Nah, itu jadi jangan. Kemudian jangan berbicara di dalam kamar mandi. Maka itu sunnah kalau di kamar mandi itu kita ada apa namanya amalan lah itu Anda pernah dapat kalau di kamar mandi lagi buang air besar itu jangan apa namanya berbicara. Bahkan di sini disebutkan an la ya besuko, jangan meludah. Jangan meludah. Jadi kalau buang air besar, buang air kecil jangan meludah. Diajarkan oleh guru kita, anda pernah dapat giginya dirapat ke gigi, jangan tekan dulu patah kayak gigi, rapat ke ya mingkem ke. Itu faedahnya menghindari sakit gigi. Itu insya Allah tak ada sakit gigi, cuman disikat tetap. Ini temingkem, apa tidak pernah disikat, ya sakit juga namanya. Iya. Nah, itu. Jadi kemudian kalau ini juga wong bersin, Pak, wong bersin ada wong bersin. Syim misalnya. Sunnahnya apa? Alhamdulillah. Habis alhamdulillah itu baca sholawat 11 kali. Itu apa amalan juga biar gigi tidak sakit. Habis sholawat 11 kali, lidah tu diusapkan di seluruh gigi. Bayangkan. Bisa dong bersin. Syim alhamdulillah. Macam selawat kita 11 kali. Sudah selesai, giginya diusapkan lidahnya diusapkan di gigi. Ya, dikeliling ke, goyang ke. Itu biar tidak ada sakit gigi. Jarang insya-Allah. Oh, sakit gigi itu bukan main. Apa dia nyanyi ni kan? Ada Iya. Lagi pada sakit. Oh, sakit gigi bukan main. Naik kalau darah. Sakit gigi. Nah, minta dengan Allah jangan sampai sakit gigi tadi. Jangan ngomong dalam juga kamar mandi. Tak boleh ngomong kecuali darurat, misalnya darurat atau apalah sifatnya yang harus, apa yang mengharuskan kita untuk ngomong atau negur orang yang di luar apa. Tapi kalau berkelakar dia dekatan kamar mandi berjejak. Ini kan berlubang bocor ini berkelakar. Kau sudah lama. Kemudian kau dia tadi. Agak dekat lagi. Barang apa itu betul ke? Nak kau cek belum? No, berkelakar juga kamar mandi. Tak boleh kelakar. Diam deh. Wa an la yanzura ila sama, dilarang untuk melihat ke arah langit walaupun di rumah gitu ada sudah ada di WC di mana ini kan Nabi ini gambarkan kalau di padang pasir ini langit, tapi di sini dimaksud adalah mengarah ke langit bukan jengok langit. Jadi walaupun dalam WC tak boleh jadi, kecuali ada tikus muncul ni kan boleh jengok. Kalau dia nyampak ke kita kan jadi gawe. Wa au ila farjihi,
Jangan diawasi barang tu. Iya, makruh hukumnya. Jadi yang ini kan sunnah, tak boleh ngomong, tak boleh beludah, tak boleh nyengok ke langit. Itu sunnah. Berarti kebalikannya, kalau dilanggar makruh. Nyengok langit makruh, ngomong makruh, beludah makruh, nyengok kemaluan makruh hukumnya. Jangan diawasi. Biarlah, tak bergerak aja. Main itulah. Au ila ma yukhraju minhu, atau melihat kepada sesuatu, melihat ke tempat keluar, ke bawah lah pokoknya, tak boleh diawasi, makruh hukumnya, tak boleh. Sayyidina Ali, pernah dengar nama Sayyidina Ali? Sayyidina Ali, apa nyebut belakangnya? Karramallahu wajha. Yang lain tak kata. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu, Sayyidina Utsman radhiyallahu, Sayyidina Zainab radhiyallahu anhu. Tapi kalau nyebut Sayyidina Ali, karramallahu wajha, apa artinya? Allah memuliakan wajahnya. Apa maksudnya? Kalau yang lain radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Tapi kalau Sayyidina Ali, beda lewek nyebutnya, karramallahu wajha. Kata ulama yang pertama, kenapa Sayyidina Ali kita sebut di belakangnya Allah memuliakan wajahnya? Yang pertama, Sayyidina Ali dari kecil tak pernah nyembah berhala. Sayyidina Ali. Kalau yang lain nyembah berhala kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu dulu jahiliyah kalau sebelum Nabi datang. Jahiliyah kalau Sayyidina Umar itu bunuh anak dulu, meloi kaum jahiliyah. Kalau punya anak betina, oh sudah jadi aib zaman dulu jahiliyah, punya anak betina. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Nah, yang masuk Islam dari kalangan anak-anak itu Sayyidina Ali. Maka beliau tak pernah sama sekali nyembah batu, karena dari kecil sudah masuk Islam dengan Nabi SAW. Kalau yang lain masuk Islam lah tua-tua kalau, lah dewasa lah punya anak kalau. Nah, itu pertama, karena beliau tak pernah nyembah berhala. Yang kedua, kata ulama, kenapa disebut dengan karramallahu wajha? Semoga Allah Ta'ala memberkahi wajahnya, memuliakan wajahnya, karena beliau tak pernah nyingok kemaluan. Itu salah satunya. Maka di sini Nabi ajarkan bukan karena Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu karena Nabi lah yang ajar. Beliau tak pernah nyingok kemaluan. Lagi kencing, lagi buang air besar, lagi apa tak pernah diawasi. Kecuali tukang sunat. Ya, mendak diawasi, kalau nyasar motong lagi. Iya, baca lah dia ngawasi kita, saya awasi. Makruh, Pak, makruh. Bukan haram, makruh. Nyingok kemaluan, makruh hukumnya. Walakin yanzuru amamahu, akan tetapi yang dianjurkan oleh Nabi memandang ke depan. Lagi buang air kecil tadi, jangan nyingok pucuk, jangan nyingok kemaluan atau nyingok ke tempat kotoran kita keluar, ialah WC di bawah itu, tapi nyingoknya ke depan. Jangan ngomong, jangan beludah, diam baca lagi itu dengan Allah yang tahu, yang betul tadi, tak usah orang lain tahu. Wa an la ya'basa biyadihi, jangan main ke jari, etek jari, lagi buang air besar, jari ketak, makruh hukumnya, mantep mantep. Wa an la yarfa'a thawbahu hatta yadan wa minal ardi syai'an fa syai'an. Ngangkat baju itu bagusnya, kalau Nabi ngajarkan bukan tegak tu langsung diangkat, bukan, tapi nak duduk dikit-dikit dibuka. Jadi tak ada terkengkeng itu nah. Jadi tak ada terkengkeng. Jadi lambat-lambat buka. Nak duduk sambil ngangkat, duduk. Nah, berbuka. Ini kalau kita kan, dia lah. Pokoknya buka dulu, kalau jadi yo. Itu sunnah. Artinya kalau kebalikan dari situ hukumnya makruh. Wa ayyusbila saubahu inda faraghihi syai'an fa syai'an qabla ittisab.
wa ayyastabra'a, kemudian apa namanya itu istabra, bedahan tadi, yata'akkad min khurujihi baqiyatal baul au baul al mawjudi fi qasbah az-zakar walahu uddatun kaifiyah. Jadi sunnahnya istabra itu tanahna, apa namanya, bedahem. Sudah bedahem, kemudian bi imrari isabi'i al yadil yusra as-sababah tahtal qadib, kemudian diurut pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Imror, jalankan. Nah, urut adeng-adeng weh. Nah, ladas igo. Dengar bae dia tu metu ke siso. Nah. Pertama apa? Tanah-nah dulu, istibra. Tanah-nah dulu bedahem. Bedahem tadi bukan bedahem kanji ya. Bedahem tu neken di sini nak. Nah, untuk ngeluarkan siso. Maka tu kita wajib bersunat, Pak. Islam hukumnya wajib bersunat. Kenapa? Jangan kendak bersunat. Yang sudah bersunat baik Nabi masih ajarkan untuk mengeluarkan siso. Bedahem. Kemudian di imror. Imror itu menjalankan yusro, tangan kiri pakai sababah, pakai telunjuk. Tahtal qadib, di bawahnya. Lambat-lambat weh. Itu sunnahnya. Sudah selesai dari situ, kemudian bercebok lah bahasa kita, bercebok. Selesai bercebok, keluar dari kamar mandi, berdoa dengan Allah Ta'ala. Doanya di mana? Di luar, bukan di dalam. Keluar dulu, baru baca doa. Sama dengan masuk. Masuk tu di jabur bacanya, bukan di jero. Bacalah dulu di jabur, baru masuk kaki kiri. Untuk keluar dulu kaki kanan, sudah keluar baru baca doa. Ghufranaka 3 kali. Ya Allah, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Ghufranaka. Kemudian baca alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Itu hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab beliau nomor hadis 301. Itu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ketika di dalam kamar mandi, sunnahnya. Jadi kita kalau di kamar mandi itu menghidupkan sunnah Nabi, makan hidup ke sunnah Nabi. Jadi sehari-hari kita itu Bapak menghidupkan sunnah Nabi di rumah. Maka tuh kemarin Anda sampaikan, yang di rumah ini yang banyak hilang sunnah Nabi. Kita kadang ngawekan sunnah-sunnah yang hebat. Nabi solat sunnah tahajud sampai kaki bengkak. Oh, digawe ke sampai terpegel-pegel kaki tegak sembahyang malam. Tapi makan masih tegak, minum masih tegak, kencing mana-mana ngeceng bawa batang. Yang tahajud semalam kencing selalu gedek masih. Nah, mana sunnah Nabi? Yang ringan itu digawekan, yang besar-besar digawe ke, yang ini tadi tidak digawe ke. Memang hebat. Tahajud itu luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat Nabi sampai katakan, solat malam atau cara bangun ketika malam hari yang paling bagus itu seperti Nabi Allah Daud, kata Nabi. Seperti Nabi Allah Daud. Cak mana beliau bangun malam? Bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur. Lebih kurang ini gambarannya. Jam 12. Karena dalam hadis Nabi katakan bangun malam itu afdolnya setengah malam, jam 12. Bangun jam 12. Sudah bangun jam 12, nak solat, nak baca Quran, terus sampai jam 1. Jam 1 tidur lagi. Jam 1 tidur lagi, bangun jam berapa? Jam 2. Bangun lagi jam 2, baca Quran, solat, segala macam sampai jam 3, tidur lagi. Bangun lagi jam 4. Habis bangun jam 4, baca Quran sampai pacak apa tidak main. Nah, Nabi paling demen itu, Pak. Karena Nabi katakan solat malamnya yang paling bagus adalah solat malamnya akhi Daud, saudaraku Sayyidina Daud. Pernah dengar puasa Nabi Daud? Macam mana? Nah,
Nah, beliau juga kalau bangun malam dicek itu Pak. Ngapo? Kalau berat. Puasa sehari dah itu berat. Kita beda Pak. 30 hari itu beda. Kalau dia langsung itu tak terasa. Yang terasa tu awal-awal no, tersendek-sendek selalu beduk lapar pun. Awal-awal karena ngejut kan. Nah, sudah seminggu ngelempeng terus, sudah tak terasa lagi. Cuman kayak di akhir mulai terasa lagi. Ngapo? Nak beli baju budak lebaran. Oh, itu mengah-mengah puasa. Duduk buka di masjid nyantai-nyantai dia. Ngapo sih? Lemas badan. Duit dah kate nak belanja. Jadi artinya apa? Ketika puasanya model cak gitu, lempeng itu kate rasa. Coba ke tes puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari dak, sehari. Itu ujiannya lebih berat. Sama dengan bangun malam. Kita kalau bangun malam jam 12 sampai subuh, tahan Mbak baca tahan. Tapi coba tes ke bangun jam 12, jam 1 tidur, bangun lagi jam 2, jam 3 bangun lagi, jam 4 bangun lagi. Nah, mana lah? Baca jam 12 bangun, jam 2 tidur lagi, jam 3 bangun, habis itu tidur lagi kan, jam 8 bangun, sekali bangun jam 8. Itulah yang galak buat pening malaikat tu. Nak diterajang ke budak ini sembahyang tahajud semalam, serba salah. Nak kedepak ke budak ini rajin sembahyang tahajud tapi tak sembahyang subuh. Nah, itu beratnya tu karena bangun malam itu. Jadi setengah malam itu afdolnya setengah malam. Jadi sunnahnya itu kalau nak bangun malam itu dari setengah. Jadi syaratnya harus tidur dulu. Ada yang bertanya, Ustaz, aku di mobil dulu lah tidur, balik pegawai kadang lah sudah malam lah dalu jam 11, jam 12 kadang tidur di mobil tu lah. Boleh tak sampai rumah nak langsung sembahyang? Boleh. Yang penting tidur. Dengarnya dia lah. Bangun habisnya solat tahajud. Karena tahajud itu adalah solat yang dilakukan setelah tidur. Itu nak ngembek nak ngembek nama tahajud ni itu lah. Jadi kalau ada orang yang tidak tidur semalaman lantas dia solat, itu bukan tahajud namanya, solat malam, solat sunah mutlak biasa. Solat atau dia solat witir, boleh. Tak apa. Tapi untuk dapatkan nama tahajud tak baca. Karena tahajud itu definisinya adalah solat yang dilakukan setelah tidur, walaupun sedengan. Jadi kalau kita sudah tidur sedengan, bangun, itulah dinamakan solat tahajud. Tidak ada solat tahajud anatan, tapi solat sunat solat sunat witir. Tidak makin niat tahajud. Boleh tak pahala tahajud? Tetap dapat pahala tahajud walaupun tidak melafazkan usolli sunat tahajud rakaataini lillahi taala. Solat apa jadi mengaji tadi? Solat witir, usolli sunnatal witri rakaataini lillahi taala. Solat sunat witir dapat pahala tahajud tak? Dapat pahala tahajud. Ngapo? Karena solat yang dilakukan setelah tidur namanya tahajud walaupun tidak dilapaskan dengan tahajud. Solat hajat malam-malam, misalnya kita ada hajat bangun malam-malam, usolli sunat tahajud, Allahu Akbar, dapat pahala tahajud tak? Dapat pahala tahajud karena dia solat setelah tidur. Tapi dia tidak ada solat sunat hajat, tidak solat witir, solatnya usolli sunat tahajud boleh. Itu solat tahajudnya jatuhnya dia kan itu. Tapi kalau pahala tetap dapat karena solat apapun yang dilakukan malam hari setelah tidur itu namanya solat tahajud. Jadi solat-solat sunat itu ada yang terikat dengan waktu, ada yang terikat dengan tempat. Jadi tak baca dilakukan di tempat lain dan tak baca dilakukan di waktu yang lain. Tahajud malam, lupa semalam tahajud, jam 9 pagi nak tahajud, boleh tak? Malu baca 9 pagi tahajud. Dia terikat dengan waktu. Jadi solat yang terikat dengan waktu tahajud, sembahyang duha itu terikat dengan waktu. Lupa sembahyang duha jam 3 sore baru teringat, boleh sembahyang duha? Tak boleh, ada waktunya. Ada solat itu yang terikat dengan tempat, tidak terikat dengan waktu. Namanya solat sunat tahiyatul masjid.
jam berapa kau masuk masjid, mayang. Katik waktunya. Yang penting tempatnya masjid. Tapi kalau selain dari tempat masjid, tak baca. Jadi ada yang terikat dengan waktu, ada yang terikat dengan tempat. Tak baca diubah-ubah ni. Kalau solat tahajud, tabut tahiyatul masjid, terserah nak masuknya kapan, semayang tahiyatul masjid. Walaupun dia di dalam waktu yang diharamkan. Ada waktu yang diharamkan untuk solat. Habis asar, kemudian istiwa matahari di tengah-tengah tu nah, sebelum beduk zuhur. Beduk zuhur itu namanya tergelincir matahari. Jadi matahari lagi di pojok, ini belum masuk waktu zuhur, tergelincir. Nah, dikit deh. Dikit. Ini baru masuk waktu zuhur. Nah, ketika dia di sini, ini namanya istiwa, haram semayang. Solat apa yang diharamkan? Duha, tak boleh lagi. Kalau nak dihitung dengan jam, lebih kurang kita ngambil amannya 10 menit sebelum beduk zuhur. Stoplah mayang duha. Karena itu posisi matahari lagi bahasa Imam, panas tak-tak nah. Siang hari bolong. Pucuk. Kalau dia sudah miring, baru masuk waktu zuhur, berjalan ke bawah, asar, tenggelam, maghrib. Nah, itulah lebih kurang. Nah, tahiyatul masjid itu di jam itu tadi, di jam ini tadi, itu boleh dikawin ke Pak. Jadi kalau kita masuk masjid, sudah dekat lagi azan, 5 menit lagi azan, masuk tahiyatul masjid, ditegur kali bang, tak boleh Pak semayang, ini waktu istiwa, boleh. Yang tak boleh itu duha, tak boleh lagi. Aku ni semayang tahiyatul masjid. Ngapa? Karena dalam riwayat Nabi nunjuk tahu kita, solat yang boleh dilakukan ketika waktu yang diharamkan, istiwa, ba'dal asar dan lain sebagainya, boleh dilakukan dengan syarat sababul mutaqaddim. Sebabnya duluan baru solat. Tahiyatul masjid itu masuk dulu, apa solat dulu? Jadi sebab dulu kan? Boleh. Solat sunat wuduk dulu, apa solat dulu? Wuduk dulu. Berarti sebab duluan. Nah, jadi yang sebabnya duluan boleh dilakukan di waktu yang diharamkan. Tahiyatul masjid, habis ambil wuduk tadi. Ambil wuduk, masuk masjid, tahiyatul masjid, habis itu solat sunat wuduk boleh. Main duha, baca lagi tak boleh. Itu lebih kurang. Kemudian sekarang masuk ke bab adabul qada'il hajat fi sahra. Ini sebenarnya kita tak katik lagi Sahra itu padang pasir. Padang pasir. Cuman ya kita baca baelah. Nambah keberkahan, nambah ilmu. Mana tahu kita terdampar ini kan di padang pasir kan. Iya. Jadi tahu kan ilmunya macam mana. Jadi beda kalau kita di kamar mandi sama di padang pasir. Itu tadi di kamar mandi yang tadi. Padang pasir beda lagi dia. Adabul qada'il hajat fi sahra. Adab-adab ketika buang hajat di padang pasir. Padang pasir atau di tempat yang terbuka lah itu. Tidak ada di padang pasir ini pokoknya terbuka, tak katik tutup. Apa di hutan, apa di lapangan misalnya kan? Misalnya kalau gila pula kencing di lapangan. Misalnya kan? Pokoknya kita baca dulu. Ini adab dari Nabi SAW. Ya, karena di zaman Nabi berperang. Berperang itu di mana? Padang pasir, bukan di kampung. Padang pasir. Nah, mana sahabat nak buang hajat? Berperang itu Bapak, itu bukan sehari 2 hari sahabat tu berperang. Berbulan-bulan tidak balik. Jadi muat kemah di situlah segala macam. Nah, jadi nak buang hajat segala macam. Nah, maka Nabi tunjuk tahu cak mana adabnya. Adabnya ketika buang hajat di tempat yang terbuka. Depan terbuka, pojok terbuka. Ayastatira wujuban iza istaqbalal qiblah. Kalau posisinya ngadep kiblat, maka wajib ditutup. Wajib ditutup pakai tiplek pakai apalah pokoknya itu. Wajib ditutup. Fa in lam yastaqbilha fasatru sunnah. Kalau tidak menghadap kiblat, maka hukumnya sunnah baik. Tapi kalau posisinya ngadep kiblat, maka hukumnya wajib tutup. WC kita ngadep mana? WC rumah.
ngadep kiblat dah. Misal ngadep Ustaz, tak apa lah. Dah terbuat sudah kan. Kalau pacak dibuat disetel, ahsannya sebagusnya jangan ngarah kiblat. Tapi kalau memang dari perumahan posisinya sudah ngadep kiblat atau kita waktu itu belum tahu, ya sudah tak apa-apa. Ngapu tak apa-apa karena WC tertutup. Yang tak boleh itu kata Nabi kalau dia terbuka. Nah, ngadep kiblat, itu tak boleh. Tidak diperkenankan. Jadi kiblat ini tempat kita sholat ini ngarah ke sana, itu adabnya luar biasa. Beludah, Pak, beludah. Itu jangan ngadep kiblat. Tak ada diperkenankan beludah sana. Jangan, tak boleh. Beludah tu ke kanan atau ke kiri. Bagusnya ke kiri. Tapi kalau ada orang jangan beludah ke kiri. Kalau bocor dengan orang itu lagi. Beludah ke kanan. Itu kan. Jangan beludah ke depan. Kalau di depan arahnya kiblat. Kemudian adab lagi. Apa kata ulama? Adab ketika kita lagi duduk atau lagi apalah, jangan selonjorkan kaki ke arah kiblat. Lagi ngaji, ngadep kiblat kan, ngaji kan? Baca Quran, capek sudah lah sejus. Duduk tadi di tiang misal. Geser ke leher, belonjor. Tak bagus itu, Pak. Kurang bagus. Ngarah ke kiblat itu nah. Belonjor ke kiblat. Boleh nak ngarah kiblat belonjor. Kalau ada sejadah, tutupi bagi sejadah. Kaki ni tadi. Kalau ngawak sal bisa tutupi bagi sal. Boleh ngadep kiblat, tapi tutupi. Itu tuh adab baik. Tapi jangan disepelekan Pak adab ni. Karena adab ini salah satunya yang buat kita baca dapat sir, rahasia. Jadi Quran itu Pak, setiap hurufnya ada rahasia. Kalau pahala jelas dapat. Tapi kalau sir, rahasia Quran belum tentu didapat kalau tidak pakai adab. Megang Yasin wal Quran, megang speaker tangan kanan, megang Yasin tangan kiri. Itu ada adab tak? Kata adab. Pahala boleh tak? Dapat dia pahala. Tapi sir, rahasia dari Yasin tak baca dapat. Maka tu kalau maco doa maco banyu baca jadi obat, kalau dia sudah terbiasa dengan adab dengan Quran. Datang ke rumah, tak usah kiai kadang, bukan kiai hebat, orang kampung biasa. Kita lah berobat ke mana-mana, datang ke rumah dia minta baju minum. Wah mintanya, mengaji minta baju minum, mana aku ni demam lah mana-mana berobat. Tumpak dengar macam Fatihah cuma waladhdallin amin. Dinjuk baju minum, sehat baju minum tadi tu. Dalam hati, ya Allah, macam Fatihah aku baca macam Fatihah. Tapi Fatihah mulut kita ni lain. Jangan disamakan. Dia baca Quran pakai adab. Dia kalau baca Quran mulutnya dijaga. Dia tak pernah ngatai wong, tak pernah sombong, tak pernah meribak, tak pernah menggonjeng. Kalau macam mulut dijaga, maka tu apa yang keluar dari mulut, ayat Quran keluar dari mulut jadi ubat. Kita ni berbuih lah mulut macam Fatihah, tak bakal jadi ubat. Mulut ngatai wong, ngatai wong, ngoreksi wong terus misalnya kan, itu dah bagus, bacaannya kurang itu. Ngomong ni yang depan wong tu, apa nak dari belakang tu kan? Iya, kalau wong tu tak benar,juk tahu. Sabakirlah jadi imam lagi, tak kurang sedap macam itu. Iya, misal tu kan? Ngomong bis, misalnya komentar bis ngatai wong dari belakang. Itu kan mulut tak baca jadi manfaat. Jadi ada sirnya. Jadi kalau Imam Nawawi Bapak itu sampai ngarang kitab sikoknya Pak. Imam Nawawi. Nama Imam Nawawi. Imam Nawawi itu sampai ngarang sikoknya kitab isinya adab ketika dengan Al-Quran. Penghafal Quran, yang baca Quran itu di dalam situ dijelaskan oleh beliau adabnya. Kalau baca Quran ngadep kiblat, ini Al-Quran atau Yasin jangan terkapar di bawah, itu adab. Itu kadang baca Yasin, dibagi ke Yasin tahlilan, dikapal tu di bawah lantai. Sama cak senek sudah. Sebelahnya senek, sebelahnya Yasin terkapal. Itu kan adab namanya Pak. Mungkin kita anggap sepele, ya Yasin kan ada Indonesianya, ya di jeronya ada Qurannya juga, ada Yasinnya. Maka tu Yasin yang kita baca tak ngaruh ngapo, kata adab dengan Quran.
Nah itu jadi adab jangan disepelekan, karena adab inilah yang bisa mendatangkan rahasia dari ibadah tersebut. Solat boleh pahala, tapi ganti adab dengan solat. Cak mana? Solat tak pakai baju misalnya, tapi aurat ditutup, sah tak sembahyang? Aurat laki-laki itu ketika solat itu menutup pusat sampai lutut. Itu pikihnya pak, pekehnya Solat dia tak pakai baju, pakai celana, pakai sewet, tapi tertutup aurat. Hukum pikihnya sah tidak? Tapi adab enggak. Ada yang tak berbaju. Tapi kalau kita ngomong sah tak sah, tak boleh kita ngomong, oi kau ni benar mayang tak baju, tak sah sembahyang. Jangan. Kalau hukumnya sah, tapi kalau kita masalah adab, memang salah dia. Ada sembahyang tak berbaju. Coba berbaju, itu nah. Jadi adab itu penting di dalam segala ibadah. Jadi ada sir rahasianya. Ibadah-ibadah macam Quran, berzikir. Wong berzikir ngadep kiblat sama tak ngadep kiblat. Walaupun zikir itu bebas, nak ngadep kiblat nak idak boleh kapan me. Tapi ketika ada orang yang memang duduk nian macam zikir, itu beda dengan orang yang idak do ngadep kiblat. Berzikir, wudu apa dak usah wudu? Salah. Maksudnya wajib wudu apa tidak berzikir? Tidak wajib. Tapi ada orang yang berzikir tapi pakai wudu. Sikoknya berzikir tak pakai wudu. Mana yang bagus? Pakai wudu. Kalau dia memuliakan, aku lagi berzikir, aku harus bersih dari hadas kecil. Itu zikir. Yang sikok tadi kan untuk depan, tapi megang tasbih terus. Tak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetap boleh itu. Tapi adabnya itu adab. Jadi balik-balik ke adab tadi. Nah, balik tadi ketika di tempat yang terbuka. Kalau tempatnya terbuka, dia ngadep kiblat, maka wajib ditutup. Tapi kalau tidak mengarah kiblat, maka tidak wajib ditutup. Artinya sunnah ditutup. Kemudian dabitus sutrah sahiha alla yub'adu an sutrati salasa zira. Ukuran penutup itu tadi yang di padang pasir, yang di tempat terbuka tadi, uji Nabi kalau dia ngarah kiblat harus tutup. Nah, ukurannya macam mana? Ukurannya bukannya setinggi tisu ni misalnya tutup misalnya. Tidak, macam mana ukurannya? Salasah zira, 3 zira. 3 zira itu lebih kurang metron wanispan, 1,5 meter. Penutupnya jadi tingginya 1,5 meter. Ya tak tahu apa pakai tiplek, apa pakai apa segala itu. Tapi tutup itu nah. Kalau kita ngadep iya penutupnya, tingginya iya sutra. Penutupnya itu 1,5 meter, 3 zira. Jadi sezira itu lebih kurang 50 cm berarti 50 cm. Nah, bayangkan Pak. Dada Nabi Musa itu 7 zira. Berarti berapa meter? 3 meteran. Dadanya Nabi Musa. Besar badannya. Kan Nabi Musa itu populer di hadis tentang Mi'raj, Isra Mi'raj kan? Itu Nabi Musa kan protes, uji Nabi Musa naik lagi tak kuat umat kau semayang sampai 50 kali. Nabi Musa tu disebutkan dalam riwayat ngomong dengan Nabi, tak kuat kaki umat kau, sedangkan kami besar-besar. Nah itu ulama memberikan kita pengetahuan itu dadonya bukan tingginya, dadonya disebutkan. Itu lebarnya berapa? 3 meter. 3,5 meter dadonya. Jadi badan ni mana? Kita ni berapa ini? Lebih kurang. Yang ini biasa, 0,5 meter kali ya, 50 cm dada, berarti tinggi 100. Kita ni 100 umur 150 itu apa 160. Nah itu ini ke bayang ke kalau 50 tingginya 1,5 meter, berarti kalau dadanya 3,5 meter tingginya tingginya makanya raksasa sudah besar. Aku tuh zaman dulu besar-besar sampai di zaman Nabi. Nah kita nih dah tinggi yang biasa-biasa kalau, tapi kaget di akhirat itu sama kalau Pak. Tinggi kita sama. Dah kata zaman Nabi apa tinggi besar dia tinggi tidak. Lagi kita di padang mahsyar sama rato.
Samo gato. Umur kita sama, tinggi kita sama. Kaget di hari. Jadi kalau yang tua-tua enggak usah takut lah, tetap muda tu lah kaget. Iya. Kami inilah yang masih khawatir mati muda, mati tua ni. Kalau yang tua-tua tetap muda kaget. Laga, maka tu bidadari galah. Kecil tua ini lah kan muta dia tengok gitu. Muda kaget. Nah itu tingginya tadi 3 zira atau lebih kurang 1,5 meter kalau dia tempat yang terbuka. Wa alla yabula fil ma'i raqid iza lam yustabhar. Tak boleh buang air kecil di tempat ada genangan banyu. Kalau kita tempat di padang pasir atau di hutan atau di mana ada genangan banyu, tidak boleh dikencingi, Pak. Tak boleh dikencingi karena di situ ada makhluk Allah Taala, entah apa binatang, entah apa jin dan lain sebagainya. Termasuk di sini jangan kencing di lubang. Lubang tu ada binatang, ada jinnya, wallahu alam. Jadi tak diperkenankan oleh Nabi. Maka tu bahasa kita ni tenggoran tenggoran. Bahasa kita tenggoran. Nabi tak ngomong tenggoran. Nabi ngelarang baik jangan kencing di lubang, jangan kencing di air yang tidak berjalan, tegenang. Jangan kencing. Karena itu tempatnya makhluk Allah Taala, entah dia hewan, entah dia apa, tak tahu. Aku tu bahasa kita tadi itu tenggoran. Kencing di mana kau ni? Besar sampai terborong kau ni. Oh, tenggoran ngerti yo. Kau buang aja, kau kencingi lubang itu lubang tu ada setan, ada jinnya kau. Sampai terbesar borong kau. Nah, misalkan tenggoran ngerti. Ada nian. Jangan dianggap beda. Itu wa alla yabulla bil ma'il qalil. Jangan kencing di tempat banyu yang sedikit tapi ngalir. God misalnya, God dikit tapi ngalir, tak boleh Nabi. Kalau dia banyak, sungai Musi ngalir tak sungai Musi? Banyak, kencing lah 40 kali dah apa. Cuman tengok bawah tu tak ada nyuci. Kencing bawah ada nyuci. Babit makin bakul lu kan. Boleh di sungai Musi, di laut, tak apa kalau dia besar. Tapi kalau dia tempatnya sedikit airnya tak boleh kencing. Wa alla yabula fi turuqil masluk, jangan kencing di tempat wong galak lewat. Tapi kalau kita lewat di tempat lorong-lorong bau pesing segala macam, mak mana perasaan kita lewat bau kencing? Botokan terus kan? Setiap orang lewat botokan, aku jahanamnya kencing. Itu kena sumpah serapa terus yang kencing situ. Tak boleh, maka Nabi ngelarang jangan kencing di tempat wong sering lewat. Kencinglah di tempatnya. Wa alla yabul. Jangan kencing di tempat wong yang sering lewat tadi. Nah itu. Jadi itu lebih kurang larangan-larangan dari Nabi ketika di tempat luar. Kalau di kamar mandi lain cerita. Ini di luar. Wallahu a'lam bissawab. Selesai insyaallah minggu depan babul ghusli, bab tentang mandi. Besok mandi pula kita minggu depan. Bawa landuk lagi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum